Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang berita yang semakin viral, yaitu tentang pernyataan dari pelatih Persib Bandung Boyan Hodak di salah satu konferensi pers yang dia mengatakan bahwa meskipun Borneo FC untuk sementara ini berada di posisi puncak klasmen Super League dengan total 33 poin dan selisih 8 poin dari Persib Bandung yang berada di peringkat nomor 3 dan selisih 4 poin dari Persija Jakarta yang berada di peringkat nomor 2, tetapi justru Boyan Hodak khawatir dengan Persija Jakarta yang performanya semakin baik jelang pertengahan musim ini. Apalagi didukung dengan fakta bahwa dari 13 pertandingan, Persija Jakarta adalah tim paling produktif dengan berhasil mencetak 27 gol dan kemasukan 12 gol. Artinya kalau kita hitung secara produktivitas, ya memang Persija Jakarta adalah tim yang konsisten dalam urusan mencetak gol meskipun mereka telah kemasukan sebanyak 12 gol alias double digit. Ini kan beda ya dibandingkan Persib Bandung yang baru kemasukan 7 gol, ya kan? Dari 11 pertandingan mereka, tetapi Persija Jakarta adalah tim kedua yang paling banyak meraih kemenangan setelah Borneo FC sebanyak 9 kali dan juga tim dengan performa tandang terbaik untuk sementara ini. Walaupun kita tahu Borneo FC masih menyimpan 1 pertandingan, tapi Persija Jakarta mampu meraih 5 kali kemenangan dari 7 pertandingan tandang mereka. Memang untuk saat ini Persib masih berada di peringkat nomor 3 dan juga adalah tim yang belum konsisten dalam urusan mencetak gol. Walaupun seperti yang tadi saya katakan defensive record mereka adalah salah satu yang terbaik. Tapi tetap sebuah tim jika ingin mengejar gelar juara, mereka harus juga rajin mencetak gol. Dan memang perdebatannya adalah bahwa banyak pemain baru di Persib Bandung sehingga itu yang menyulitkan para pemain untuk bisa membentuk chemistry di antara satu sama lainnya. Tetapi perlahan-lahan kita bisa melihat permainan dari Persib Bandung semakin nyetel. Ini tentu adalah sinyal yang positif bagi fans dari Persib Bandung sehingga sekarang mereka bisa melihat timnya di pertandingan terakhir Super League berpesta gol untuk pertama kalinya bisa mencetak 4 gol dalam satu pertandingan Liga Indonesia. Selain itu juga teman-teman perlu saya ingatkan kepada teman-teman bahwa Persib Bandung adalah tim yang bermain pragmatis untuk bisa menjadi juara sebanyak 2 kali secara berturut-turut. Bahkan di ACL 2 mereka adalah salah satu tim yang mampu meraih jumlah kemenangan yang paling banyak. Nah, artinya bahwa meskipun Persib Bandung ini adalah tim yang kita melihat tidak juga selalu mencetak banyak gol, tetapi mereka bisa mengoleksi poin untuk bisa mencapai tujuan mereka, yaitu meraih prestasi. Dan satu hal lagi yang perlu kita perhatikan dari Persib Bandung, bahwa tim ini di Liga Indonesia sampai mereka bermain sebanyak 11 kali ya, karena mereka masih menyimpan 2 pertandingan kan. Nanti lawan Borneo FC pada tanggal 5 Desember dan kemudian melawan Maluit United setelah melawan Bangkok United pada tanggal 10 Desember di ACL 2. Tapi ya kita lihat bahwa tim ini juga punya konsistensi untuk bisa membentuk pertahanan yang solid. Karena baru Persijap Jepara yang bisa mencetak lebih dari 1 gol ke gawang Persib Bandung. Nah, artinya memang Boyan Hodak masih memakai strategi yang sama seperti yang dia pakai dalam 2 musim terakhir sebelumnya. Sehingga Persib Bandung memang masih berada di papan atas dan juga bersaing tentunya agar bisa menjadi juara untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Padahal di awal musim banyak yang khawatir tentunya adalah fans dari Persib Bandung bahwa jangan sampai dengan perombakan yang besar-besaran ternyata tim ini nanti stuck atau justru hanya bersaing di papan tengah. Sebaliknya bagi Persija Jakarta juga, kita harus ingat teman-teman bahwa mereka juga melakukan perombakan yang besar-besaran. Pelatih baru, banyak pemain baru, bahkan pemain asingnya mayoritas dari Brazil. Ya kan semuanya dari Brazil karena si Rio Matsumura kan masih cedera. Sehingga dia tidak bisa masuk juga ke starting lineup, tapi semuanya dari Brazil. Dan ternyata di luar dugaan saya juga, mereka bisa cepat nyetel. Nah, ini tentu adalah berkat strategi dari pelatih mereka Mauricio Souza yang saya melihat bahwa pelatih ini sangat berhati-hati untuk menentukan starting lineup dari timnya. Bahkan jika teman-teman perhatikan Persija Jakarta paling jarang itu, ya kan, para pemainnya itu
melakukan kesalahan ketika mereka berada di lini tengah. Lini tengah ya, kalau di pertahanan adalah 1-2 kali, tapi di lini tengah tuh jarang. Kenapa? Karena di lini tengah itu selalu dimainkan Van Basten Souza dan juga Fabio. Ini 2 pemain yang tidak tergantikan. Nah, ini kan sedikit beda dengan Persib yang masih mencarilah formula yang pas di lini tengah. Ini kan saya bicara sesuai dengan fakta. Dan juga Mauricio Souza jarang melakukan perombakan di starting lineup kecuali ada pemain yang cedera atau terkena larangan bermain. Contoh di pertandingan sebelumnya, Rizky Ridho tidak bisa bermain, tapi fine-fine saja kan Persija bisa menang melawan PSIM dengan skor 2-0. Jadi yang dimainkan di lini pertahanan adalah Thales Lira dan juga Jordi Amat. Di fullback kiri ada pemain asal Brazil. Kemudian di sebelah kanan itu adalah Bruno Tubarão. Nah, artinya memang ketika Persija Jakarta juga melakukan perombakan di starting lineup mereka, itu bukan berarti bahwa mereka tidak bermain secara konsisten. Nah, kita lihat sebelah kiri itu adalah Alan Cardoso ya, yang juga bermain baik melawan PSIM Yogyakarta. Dan satu plus point juga dari Persija, mereka punya yang namanya goal getter. Pemain yang rajin mencetak gol yaitu Maxwell yang telah mencetak 10 gol. Tapi selain Maxwell masih ada Alano yang bisa mencetak gol dan masih ada Axel Runtukahu yang bisa mencetak gol. Jadi artinya sumber gol dari Persija tidak bergantung kepada satu pemain saja. Nah, ini yang tentu memudahkan Persija untuk bisa mengoleksi kemenangan kedua terbanyak sejauh ini. Nah, sedikit beda dengan Persib ya teman-teman, karena kita tahu Andrew Jung belum banyak mencetak gol di Liga, bahkan kalau nggak salah tuh 2 kali penalti dia cetak gol. Ramon bahkan belum mencetak gol, kan mereka berdua kan adalah striker murni. Tapi ada William Barros yang rajin melakukan tusukan dari sektor sayap dan bahkan sering pintar mencari posisi di dalam kotak penalti agar mendapatkan ruang untuk mencetak gol. Maka itu untuk sementara ini dia adalah top skor dari Persib Bandung secara keseluruhan. Meskipun di Liga memang lebih banyak dia mencetak gol. Namun Andrew Jung ini juga adalah pemain yang sangat baik untuk bisa proteksi bola, memantulkan bola ke pemain lainnya. Nah, itu adalah statistik yang saya jelaskan kepada teman-teman. Tapi apa cara bermain sebetulnya dari Persija? Yang mungkin merupakan faktor yang membuat Boyan Hodak khawatir dengan Persija Jakarta. Nah, kalau menurut hemat saya teman-teman, ini saya jujur mengatakan bahwa saya terkesan dengan permainan Persija Jakarta musim ini, bahkan sudah 2 kali saya jelaskan di channel ini. Karena saya melihat bahwa tim ini bermain sepak bola menyerang. Jadi mereka bermain yang namanya attacking football. Dan itu jarang dilakukan oleh tim-tim di Liga Indonesia. Pada saat sudah memasuki era Liga 1. Lebih banyak tim-tim yang menjadi juara itu adalah yang mengandalkan permainan pragmatis. Nah, teman-teman bisa lihatlah rekam jejaknya, mulai dari Bayangkara FC, kemudian ada Persija Jakarta, ada Bali United, yang 2 kali menjadi juara itu kan Teko bersama Persija juga mainnya defend and counter, transisinya cepat. Di Bali United juga sama. Sebelumnya Simon bersama Bayangkara juga sama. Terus kemudian masuk PSM Makassar bersama Bernardo Tavares juga sama. Terus Boyan Hodak 2 kali juga sama, sepak bola reaktif kan, Persib Bandung, defend, counter, transisinya luar biasa. Nah, Persija nih, musim ini tim yang sangat berbeda, mereka berani bermain menyerang. Dan hasilnya juga baik untuk sementara ini. Artinya apa? Artinya pelatih dari Persija, Mauricio Souza, yang asal Brazil ini, tahu bahwa kemampuan para pemain Persija itu adalah diberikan keleluasaan untuk bermain menyerang. Karena seandainya dia meminta para pemain Persija bermain dengan garis pertahanan yang rendah, main counter attack, mungkin kemampuan dari para pemain tidak akan keluar. Apalagi pemain-pemain asal Brazil yang bisa bermain di sayap juga, seperti Maxwell kan. Dia walaupun nggak lagi bermain sebagai center forward, sebagai striker murni, karena sekarang yang dimainkan Axel, pada saat Gustavo Almeida itu cedera, tapi dia dari sektor sayap pun bisa melakukan cutting inside, bisa mencari ruang, bisa mencetak gol, sama juga dengan Alano. Jadi mereka diberikan kebebasan, ya udah main menyerang, karena di tengah ini kuat. Ada Fabio, ada juga Van Basten Souza yang di pertandingan lawan PSIM, Witan diberikan kesempatan, tapi Witan ini kan perannya bebas free roll dan berjalan sangat baik. Cuma Persija ini sebetulnya punya kelemahan di lini pertahanan, yaitu Jordi dan juga Rizky sebenarnya bukanlah pemain yang mengandalkan kecepatan. Maka itu sebetulnya ada resiko yang diambil oleh Mauricio Souza meminta para pemain Persija bermain menyerang dan bermain dengan garis pertahanan yang tinggi, karena beberapa kali itu Persija kalah atau kebobolan pada saat para pemain mereka baik di tengah dan juga di pertahanan itu jaraknya tidak dekat, sehingga counter-counter dari para pemain tim lawan itu menghasilkan gol bagi tim lawan tersebut. Nah, ini berbeda dengan Persib Bandung.
Betul kan? Persib ini mainnya lebih kompak. Tengah belakang nih kuat banget. Tapi transisinya gak ada obatnya, Pak. Gak ada tim yang punya transisi secepat Persib Bandung. Ini kalau menurut hemat saya. Jadi ini saya fair mengatakan, oke, Borneo FC juga kadang-kadang mencetak gol dari counter, tapi tidak secepat Persib Bandung. Persib itu rekornya 8 detik loh. 8 detik itu bola sudah sampai ke pertahanan tim lawan untuk bisa menciptakan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Itu luar biasa Persib. Nah, ini cara yang sebelumnya dipakai oleh pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti. Main sepak bola reaktif, tunggu dulu, tapi transisinya harus cepat dan harus bisa menciptakan peluang. Nah, musim ini juga Persib peluangnya banyak, tapi kan seperti yang saya katakan sebelumnya, conversion rate-nya belum stabil. Kecuali di pertandingan sebelumnya melawan Madura United. Jadi Persib bisa menciptakan peluang dengan strategi mereka. Cuma kalau conversion rate-nya itu gak tinggi, sulit. Nah, Persija beda. Peluangnya banyak, bisa mencetak banyak gol. Nah, artinya finishing dari para pemain Persija memang untuk saat ini lagi bagus. Nah, jika mereka bisa pertahankan itu, artinya mereka akan tetap berada di papan atas untuk bersaing agar bisa menjadi juara. Apalagi pada saat sekarang kita mendekati ke pertengahan musim. Tapi kan ini menarik yang Boyan Hodak mengatakan bahwa dia sebetulnya lebih khawatir dengan Persija. Bukan karena Persija adalah rival dari Persib, enggak. Ya, itu kita tahu, itu adalah fakta bahwa rival lah. Ini dua klub kan. Ada rivalitas lah di antara mereka. Tapi karena memang Persija lagi bermain sepak bola dengan cara yang benar, mengandalkan batas kemampuan dari para pemain mereka. Artinya jika Mauricio Souza meminta para pemain Persija, ayo defend. Bisa kacau permainan Persija. Dia minta attack, walaupun resikonya itu Jordi dan Rizky ini sering tereksploitasi. Tapi kadang-kadang Andri Tani atau Carlos Eduardo juga formnya baik. Boyan Hodak tetap punya pemain-pemain yang bisa bermain mengandalkan dua strategi. Sama seperti 2 musim terakhir. Tapi dia tahu bahwa lebih efektif bermain compact football atau sepak bola reaktif. Karena Persib Bandung punya kekuatan itu di pertahanan. Nah, ini bedanya dengan Persija. Persija punya di tengah, Persib itu sebetulnya di pertahanan. Karena coba teman-teman lihat, kalau di tengah tuh saya belum melihat ada formula yang pas untuk pemain-pemain yang diturunkan. Selalu sering ada perubahan. Tom Hey dengan Luciano, Klok dengan Luciano, Klok dengan Tom Hey, sering banyak perubahan dilakukan. Mungkin juga karena skuadnya dalam dan istimewa, jadi Boyan Hodak perlu melakukan rotasi sesuai dengan kebutuhan taktik dan juga tentu kebugaran dari para pemain. Tapi di belakang ini sebetulnya sudah kuat, terlepas kesalahan-kesalahan yang para pemain melakukan secara individu dalam mengantisipasi bola melawan Lion City Sailors. Itu saja sih menurut saya. Dan kiper juga Teja Pakualam konsisten. Pada saat kiper lagi konsisten ya jangan diganti, ya kan? Ya walaupun dia kemasukan 3 gol lawan Lion City Sailors, tapi dia terekspos pertahanannya. Jadi sulit juga bagi dia meskipun dia agak ragu-ragu untuk maju. Jadi saya pikir teman-teman ini menarik ketika Boyan Hodak sebagai pelatih yang sekarang berhasil membawa timnya sebelumnya menjadi juara 2 kali justru khawatir dengan Persija Jakarta yang tengah membangun kekuatan yang dahsyat, apalagi Persija mampu meraih kemenangan secara konsisten ketika juga mereka tidak bisa bermain di Stadion JIS. Nah, ini satu plus point. Nah, berarti sebaliknya bagi Persib Bandung ini adalah momen bagi mereka untuk memperbaiki chemistry di antara para pemain dan meraih kemenangan. Pertama melawan Borneo FC, kemudian melawan Maluku United. Ini 2 pertandingan tabungan yang mereka punya. Ini perlu dimanfaatkan untuk mendapatkan full points. Meskipun menurut saya sulit lah. Ya, bukan artinya Persib adalah tim yang lemah, enggak. Lawan Borneo FC sulit, defense mereka luar biasa. Nadio juga bagus formnya. Apalagi melawan Maluku United. Tapi tentu Boyan Hodak tahu apa yang perlu dilakukan. Bahkan ketika dia mencoret William Marsilio dari skuad, Persib masih bisa meraih kemenangan meskipun dia mengatakan bahwa tetap dia melihat William Marsilio ini adalah pemain yang memang bagus secara kualitas, secara individu, tapi tidak mudah bermain bagi Persib Bandung. Karena kenapa? Setiap pemain yang bermain bagi Persib Bandung itu dituntut untuk bermain secara kolektif dan juga memberikan kontribusi. Dan itu juga adalah salah satu prinsip dari Boyan Hodak karena kelihatan banget. Ketika ada pemain yang tidak perform, dia akan langsung tarik keluar. Ketika ada pemain yang memang tidak bisa mengikuti arahannya, mungkin dia akan taruh dulu di bangku cadangan. Dan itu adalah pelatih yang memang dibutuhkan Persib Bandung. Tapi sebaliknya Mauricio Souza membuat perubahan yang drastis. Dan kita tunggu nanti konsistensi dari Persija Jakarta dan juga 2 pertandingan tabungan dari Persib Bandung yang akan mereka mainkan melawan Borneo FC dan juga melawan Maluku United. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.